Semuanya, video ini ada video pembelajaran yang akan menjelaskan apa itu Green Theory. Karena pasti banyak yang pernah dengar ataupun mengetahui tentang Green Theory. Tapi sebelum memasuki materi, kita akan perkenalan dulu. Nama saya Merima, dan di hari ini ada dua rekan saya yang akan membantu saya, yaitu ada Yolanda dan juga ada Jesselyn. Oke, perkenalan sudah dilakukan, kita akan memasuki materi yang akan dijelaskan pertama oleh Yolanda. Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Green Theory dari definisi, fokus, dan tujuan, serta poin-poin penting dari Green Theory. Jadi pertama-tama, Green Theory merupakan salah satu teori yang berkembang dari fenomena yang terjadi dalam dunia internasional, yaitu melihat permasalahan krisis lingkungan hidup global. Fokus atau tujuan Green Theory yaitu peran lingkungan dan isu-isu terkait keberlanjutan dalam dinamika politik dan kerjasama antar negara. Green Theory menekankan pentingnya lingkungan alam dalam keputusan politik, perdagangan internasional, konflik, dan kerjasama antar negara. Untuk poin-poin pentingnya, yang pertama, manusia dan alam saling berhubungan. Dalam arti, seluruh aktivitas dan perlakuan manusia terhadap alam akan mempengaruhi kehidupan manusia dan alam itu sendiri di kemudian hari. Selanjutnya, Green Theory juga menyorot tentang pertumbuhan ekonomi yang banyak tidak mementingkan lingkungan dan malah menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh sebab itu, mereka menekankan perlunya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan ekonomi. Untuk mendorong perubahan paradigma dalam pemikiran politik, ekonomi, dan sosial untuk memasukkan aspek lingkungan dalam keputusan atau kebijakan. Green Theory mencoba membawa kesadaran akan isu-isu lingkungan ke dalam ranah politik, agar dapat membentuk kebijakan, tata kelola, dan tindakan tingkat lokal, nasional, maupun internasional di kemudian hari. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Green Politics Theory dalam hubungan internasional. Green Politics Theory membantu kita mendefinisikan kembali isu-isu seperti perubahan iklim dalam hubungannya dengan nilai-nilai ekologis jangka panjang dan bukan kepentingan politik jangka pendek. Teori ini juga menyarankan bahwa pembangunan material manusia harus dibatasi demi kepentingan melestarikan alam non-manusia. Hal ini akan membatasi kebebasan kita untuk mengonsumsi sebanyak apapun yang bisa kita peroleh. Kebutuhan untuk membatasi kebebasan tradisional menunjukkan adanya pendekatan yang menempatkan alam di atas manusia. Krisis lingkungan tersebar di setiap negara pada tahun 1990-an. Kepedulian hubungan internasional tradisional terhadap negara dalam sistem negara internasional merupakan sebuah tantangan dalam memikirkan isu-isu lingkungan hidup. Hubungan internasional mulai menyadari bahwa lingkungan alam semakin penting, terutama setelah semakin banyak bukti bahwa tindakan manusia secara signifikan telah mengubah iklim global dan membawa dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Masalah keamanan dan juga masalah ekologi dalam Green Theory atau teori hijau lingkungan hidup menjadi aspek penting sebagai pijakan pemikiran yang terutama. Oke, akan saya lanjutkan penjelasan apa itu Green Theory. Green Theory dalam hubungan internasional menempatkan isu lingkungan sebagai pusat studi keadilan global, pembangunan internasional, modernisasi, dan juga keamanan. Teori ini menantang teori mainstream seperti teori neoliberalisme dan juga teori neoliberalisme yang gagal memahami permasalahan lingkungan melalui kerangka analisis yang rasionalis dan berpusat pada negara. Untuk masalah lingkungan hidup yang mana melampaui batas-batas, pertanyaan ini berbentuk pada tingkat politik yang harus kita cari solusinya. Bagi para ahli Green Theory, jawabannya dapat ditemukan di ide-ide alternatif tentang asosiasi politik berdasarkan hubungan ekologis kita. Perubahan iklim disebabkan oleh Perubahan iklim adalah salah satu isu lingkungan yang dominan pada saat ini, yang disebabkan oleh tergantungan kita kepada bahan bakar fosil. Green Theory membantu kita memahami hal ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai ekologis jangka panjang, bukan kepentingan manusia dalam jangka pendek. Kepentingan ini umumnya dicapai oleh negara-negara melalui investasi di bidang teknologi, namun tidak ada solusi teknis yang sederhana untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, menurut Green Theory, mengatasi kebuntuan teknis ini memerlukan perubahan nilai dan perilaku kemanusiaan. Oleh karena itu juga, ini merupakan peluang untuk inovasi politik
atau bahkan juga perubahan transformatif dalam bidang politik global. Terima kasih.